pemirsa, kembali lagi dalam program Rohis Rohani Islam. Dan bagi pemirsa Batik TV yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya dalam program Rohis ini, silahkan kirim SMS dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang sudah tertera di layar kaca. Dan pemirsa, pertanyaan Anda yang masuk pada Rohis episode kali ini akan kita bahas pada Rohis episode selanjutnya. Ya Ustadz, mungkin bisa diminum dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Ya, silakan Ustadz. Bismillah. Baik, sudah siap ya Ustadz ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ya, dari nomor 0877119640 sekian. Ustadz, saya ingin sekali bertaubat atas kesalahan yang saya perbuat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian, apakah saya harus sholat taubat terlebih dahulu? Ya. Jadi, taubat ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam, karena yang namanya manusia ini kan banyak kesalahannya. Ya. Nah, makanya untuk melebur kesalahan itu dilakukan dengan cara taubat. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita itu bertobat? Ya, langkah-langkah pertama adalah an-nadam. Ya. Kita itu merasa menyesal sekali, menyesal bukan sekedar ucapan dari bibir, tetapi benar-benar dalam hati ini kita menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, perbuatan maksiat itu. Kemudian yang kedua adalah istighfar, baca istighfar. Ya. Misalnya, ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau. Banyak lafaz-lafaz istighfar ya, yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah ya, maupun dengan cara sholat seperti itu ya. Nah, istighfar ini kan macam-macam. Misalnya istighfarnya Nabi Adam ya. Sebutkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi baca istighfar. Kemudian juga ada juga kalimat-kalimat istighfar yang termasuk sayyidul istighfar ya, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya ya, itu ada seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita dengan sholat taubat. Bahkan ini dianjurkan kita ini kalau diusahakan sebelum kita tidur ya, karena kan kita selama perjalanan satu hari dari mulai bangun tidur sampai menjelang kita tidur ini, usahakan sebelum tidur ini kita untuk melaksanakan sholat taubat ya. Karena apa? Mungkin dalam satu hari ini kita ada perbuatan dosa, baik dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar ya, supaya kita itu tidur dan seandainya kita tidak bangun lagi, mudah-mudahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat taubatnya sendiri itu tata caranya gimana Ustaz? Seperti sholat biasa apa gimana? Ya, jadi sama seperti sholat taubat ini, sama seperti sholat biasa, dilakukan 2 rakaat ya. Baca Fatihah, setelah itu baca surat ya, boleh Qul ya ayyuhal kafirun, boleh ataupun surat-surat yang lain ya. Kemudian setelah selesai ini, terutama di dalam sujud ini, ketika kita sedang sujud ya, ini kita perbanyak baca istighfar. Ya, banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Yang penting kita ini benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita salam ya, kemudian kita juga banyak baca istighfar ya. Nih, misalnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Yang penting bacaan-bacaan istighfar ini kita lafadzkan ya. Nih, jadi yang pertama tadi kita menyesal, yang kedua membaca istighfar, dan yang ketiga azam ya, keinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu ya di kemudian hari. Jadi kita sudah, baratnya kita sudah suci nih ya, setelah suci kita sudah yakin bahwasanya kita tidak mau lagi berbuat perbuatan yang terlarang itu. Jadi, dan kita perlu doa, banyak doa juga ya. Allahumma habib ilayyal iman wa zainhu fi qulubi ya, wa karih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan ya. Jadi ya Allah, aku minta kepadamu ya, supaya diberi iman ya, dan juga aku minta kepadamu supaya aku ini membenci terhadap
kefasikan, kemaksiatan, ya, dan juga hal-hal yang menyimpang di dalam agama, ya, seperti itu. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari nomor 0856688777 sekian. Ustadz, bagaimana cara membuat hati kita tenang? Ya, jadi ketenangan ini merupakan sesuatu yang dicari, ya. Jadi semua orang ya, terutama kalau semua di dunia ini kan dicari ketenangan. Ya. Bahkan orang Islam maupun non Muslim juga seperti itu, happiness mereka itu ya, ingin supaya happy atau tenang atau senang, ya. Ya. Ketenangan itu ternyata tidak ada pada dunia. Jadi orang kalau misalnya punya rumah besar belum tentu dia tenang. Orang punya mobil mewah belum tentu dia tenang, ya. Orang punya dunia semuanya, jabatan yang tinggi atau belum tentu dia tenang. Tetapi ketenangan itu di dalam apa? Ketenangan itu ada di dalam amal-amal akhirat, ya. Jadi kalau kita ini banyak hati kita ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan berharap terhadap akhirat, maka yang kita dapatkan adalah ketenangan, ya. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd itu disebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati ini akan menjadi tenang, ya. Zikir ini tidak kita artikan sempit dengan bacaan-bacaan zikir tertentu, tetapi luas. Zikrullah itu maksudnya mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, ya. Ternyata dunia ini kecil, ya. Ternyata kalau misalnya kita sedang naik kapal terbang itu, ketika kita mulai pertama kelihatan bandara itu megah, mewah, ya. Tapi kalau kita sudah naik pesawat, itu bandara itu akhirnya kelihatan kecil dan sampai ke atas sudah tidak terlihat lagi. Nah, ternyata emang dunia ini kecil sekali. Yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini berpikir dunia, maka hati kita akan menjadi sempit, ya. Tetapi kalau kita itu berpikir kepada akhirat, orientasinya adalah akhirat, maka menjadi sangat luas. Jadi kita mulai berpikir untuk dari sempitnya dunia kepada luasnya alam akhirat. Kemudian selain juga kita berzikir, banyak membaca istighfar. Di dalam hadis disebutkan, man lazimal istighfar, ya, ja'alallahu likulli hammin farja. Jadi orang yang senantiasa membaca istighfar itu, maka Allah akan menjadikan, ya, hamnya, kesusahannya itu jalan keluar, ya. Walikulli dhaikin makhraja, dan setiap kesempatannya dia itu memiliki solusi, ya. Kemudian tambah lagi bonusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi istighfar juga. Jadi selain berzikir, kemudian banyak beristighfar. Berzikir dan beristighfar agar hati kita menjadi tenang, itu kuncinya, ya Ustadz, ya. Ya pemirsa dan pemirsa, ini masih ada pertanyaan lagi yang nanti akan kita bahas. Saya kembali lagi mengingatkan kepada pemirsa Batik TV yang ingin bertanya dalam program Rohis ini, silahkan kirim SMS dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan pemirsa, pertanyaan Anda yang masuk pada episode kali ini akan kita bahas pada Rohis episode selanjutnya. Ustadz, ini masih ada pertanyaan, namun kita akan bahas setelah nanti, ya Ustadz, ya. Kita beristirahat dulu, ya. Pemirsa Batik TV jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.